Ada 3 hal nih yang saya jawab ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan Amerika itu sudah merubah principle and power menjadi kepentingan, nilai, dan ego. Sekarang tambah ego. Egonya Donald Trump. Yang kedua, nanti akan mempengaruhi cara mereka bertindak ya. Yang kedua adalah dunia ini sekarang diliputi oleh upaya-upaya pencarian sumber daya alam. Yang ketiga ada masalah pembayaran. Seakan-akan kita adalah kontraktor yang menyumbang kepada real estate developer. Nah, kayaknya ini kayak kalau developer mau membakar pasar untuk membangun pasar. Ini Palestina dihancurkan dulu untuk mereka bangun. Jadi waktu di interview di 60 Minutes, si Kushner dan Witkoff bilang, kami sudah punya rencana. Jadi kamu sudah punya rencana sebelum Oktober 7th ya? Nah, itu kan jadi ketahuan bahwa mereka sudah merancang bahwa pembasmian orang Palestina itu yang dirancang untuk bisa dibangun real estate yang berkualitas, yaitu terutama pinggir pantainya, karena itu resort. Nah, resort yang laku kalau dijual. Jadi kita melihatnya gimana nih ya? Ini kesempatan yang sangat berharga, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga walaupun Donald Trump dengan berbagai dalam tanda petik jurus mabuknya ini, tapi tetap kita juga membuka ruang bersangka baik ya, bahwa mungkin memang di sana ada lingkaran yang bisa bertemu antara kepentingan dia sendiri, agenda dia, dengan apa yang bisa mewujudkan kemaslahatan bagi Gaza dan bangsa Palestina secara umum. Saya juga mendapat info dari teman-teman di Gaza, kami aktif juga berkomunikasi, mereka pun sesungguhnya walau ada diliputi dengan kekhawatiran, kecurigaan, tapi tetap juga mengharapkan ini sebagai jalan ya, maka mereka sebetulnya seolah-olah terwakili ya. Meskipun ini dibentuk oleh seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Justru tidak berarti semua dari dia itu buruk. Tidak ya. Terkadang ada kebaikan yang bisa kita sama-sama wujud. Kemungkinan lebih sebagai legitimator dari justifikasi pada genosida. Indonesia adalah mayoritas Muslim yang mereka butuhkan untuk stempel bahwa ada topeng yang bisa melindungi hasrat kaum Zionis yang diwakili oleh egonya Donald Trump untuk menciptakan global governance. Mereka udah hampir sukses nih. Karena global governance itu diciptakan oleh Masonry. Itu secret society yang isinya orang Yahudi Zionis. Jadi sebetulnya apakah Indonesia paham historical element itu adalah masalah struktural. Kalau strukturnya tidak dirubah dunia, yang menang adalah global governance yang akan menciptakan real estate developer di seluruh dunia. Negara-negara itu hilang menjadi proyek-proyek real estate dengan kepalanya CEO, jadi tidak ada presiden lagi, tidak ada wakil DPR lagi dan sebagainya. Itu rancangan mereka, rancangan Illuminati atau kelompok Mason yang ya kalau uang Amerika itu ada mata gitu ya, kayak Dajjal gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat ini Zionis ini pandai sekali karena ternyata mereka mengambil persahabatan dengan Nazi pada saat Yahudi yang biasa tidak mau. Mayoritas melihat ini menguntungkan. Bahkan dari iblis sekalipun kadang-kadang ada kebaikan. Bahwa setiap ada yang namanya kebaikan patut kita dukung, apalagi kalau perdamaian. Meskipun kebaikan ini bersifat manipulatif, bisa walaupun kita menduga, karena memang itu pilihan yang paling realistis. Kayaknya ada yang ingin disampaikan Bu Susi. Katanya tidak ada reaksi keras dari warga Gaza. Lalu posisi Israel dalam hal ini bagaimana, Bu? Jadi gini, resolusi PBB 2803 itu menyatakan bahwa board of peace ini oke. Padahal PBB lupa bahwa dalam situasi geopolitik yang carut marut begini, sistem of state jangan dirubah. Karena sistem of state itu menjaga masing-masing negara supaya stabil. Nah, sekarang ada ide baru. Padahal harusnya Indonesia selama dalam sejarahnya selalu menginisiasi sesuatu yang baru dari dunia yang berkonflik. Misalnya dia bikin konferensi Asia Afrika, lalu dia buat ASEAN. Lalu sekarang kenapa jadi ikut gitu loh. Jadi bukan dia menginisiasi sesuatu yang baru demi global politics, tapi dia justru ngikut Padahal sebagai jalan. Padahal ini rezim Zionis ingin mengubah dunia, sistem internasional yang sudah dibuat sejak 1648 akan dirubah jadi sistem real estate dengan CEO setiap negara. Nggak ada garansi kalau dalam piagamnya itu tidak disebutkan bahwa ini stop di Gaza. Jadi kemungkinan negara Indonesia juga akan dijadikan piece of real estate. Kalau kita diadu domba lalu kita pecah perang saudara, yang kelihatannya udah naga-naganya ada ke situ, masuklah mereka. Berarti Israel hanya menjadi boneka untuk kemudian menggapai impian dari seorang Zionis. Donald Trump gitu ya? Donald Trump karena egonya banyak dijilat-jilat oleh menantunya dan kelompok Zionis, ya Amerika memang dikuasai oleh Zionis. Jadi masalahnya sekarang orang Amerika sudah sadar, tapi suara itu belum sekeras seperti menggoyahkan karena anggota-anggota Kongres sekarang kalau pemilu tidak mau lagi terima uang dari AIPAC. Ya, jadi presiden-presiden Amerika juga dibunuh oleh mereka kalau misalnya bertentangan dengan cita-cita David Rockefeller dan kawan-kawan untuk menciptakan global governance yang isinya ada korporasi. Nah, ini umat Islam memang baik, Pak Ustadz. Tapi baik itu tidak berarti tidak harus kritis. Tapi Bu Susi, menurut Bu Susi, bagaimana Indonesia harus punya bargaining position supaya ketika tujuan Indonesia masuk ke board of peace ini tidak tercapai? Contoh Turki mau dijadikan stabilization force. Dia menyatakan ya kami akan ikut tapi saya maunya begini-begini. Saya belum lihat dari bargaining position dari Kemenlu kepada Amerika Serikat atau sebetulnya takut karena ego Donald Trump. Hanya bisa dielus-elus 5 rute sehingga pengambil alihan Greenland itu hilang dari agenda karena rute bisa mengelus-ngelus egonya Donald Trump. Terlepas dari apa agenda Donald Trump, tapi dia saat ini bisa menghentikan genosida itu dalam bentuk yang brutal dan sangat masif.
walau sekarang saya katakan masih ada serangan-serangan itu. Tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia.